Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Suara spasial yang hadir sebagian menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiaoyan terkejut ketika dia merasakan fluktuasi spasial ini. Segera kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. Yokuan, aku akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Aku akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Kamu harus pergi dan menemukan guru besar. Dia akan mengajarimu, ucap Xiaoyan. Ya, kepala Pavilion Junior, ucap Yokuan. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang, ucap Xiaoyan. Ya, guru, ucap Yokuan. Wajah cantik Yokuan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yokuan dan tersenyum sambil berkata, "Lakukan yang terbaik. Saya harap kamu akan maju ke kelas Dohuang saat saya kembali nanti," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya. Setelah itu dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan hormat. Yokuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiaoyan menghilang di kejauhan. Dia berbicara dengan cara yang agak putus asa. Sudah berakhir. Saya telah menjadi murid kepala Pavilion Junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Aku harus bertahan sampai akhir, ucap Yokuan. Xiaoyan bergerak muncul tidak jauh dari lubang cacing. Dia mengamati sosok tua itu dan bertanya dengan gembira. "Guru, apakah Anda berhasil?" tanya Xiaoyan. Yao tersenyum dan mengangguk. Dia segera berbalik menatap Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kamu bertemu gadis kecil itu?" tanya Yao. "Saya telah bertemu dengannya. Bakatnya memang sangat luar biasa. Jika dia dirawat dengan baik, pencapaiannya pasti akan luar biasa," ucap Xiaoyan. "Apakah kamu sudah menerimanya sebagai murid?" ucap Yao. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia menjelaskan pada Yao soal permintaannya murid hanya dalam nama. Ketika Yao mendengar bahwa Yokuan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Segera dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tidak apa-apa jika itu hanya nama. Bagaimanapun kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini," ucap Yao. "Iya, kapan aku akan berangkat?" tanya Xiaoyan. "Saya khawatir kita harus menunggu beberapa hari lagi. Lubang cacing telah berhasil dibangun, tetapi masih belum stabil. Selain itu saya pikir kita harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan. Pasti akan banyak ahli dari aula jiwa di pihak sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu kita harus benar-benar siap," ucap Yao. "Pembantu lain?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, apakah kamu lupa kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Aku sudah membuat orang-orang menyebarkan berita bahwa kami mengundang para ahli dari seluruh penjuru. Namun syaratnya adalah seseorang harus telah mencapai kelas Douzun. Hadiahnya masing-masing adalah 3 pil obat tingkat 8. Jumlah warna pil petir yang dimiliki oleh pil obat tingkat 8 akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya. Saya yakin banyak orang yang akan datang. Pada saat itu kamu akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua. Kemudian menyerang sekte singa mendalam untuk segera mengakhiri perang," ucap Yao. "Bukankah itu terlalu murah hati? Masing-masing 3 pil obat tingkat 8. Itu akan menjadi jumlah yang cukup besar jika 20 hingga 30 orang datang.
ucap Soyan. Hahaha, tenang. Seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat ke-9, ucap Yalao. Soyan hanya bisa mengangguk kepalanya saat mendengar ini. Jika dia pergi ke wilayah barat laut benua sendirian, dia akan berakhir sangat lelah bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jika ada sekelompok besar pembantu, pasti akan jauh lebih santai. Kalau begitu, kita akan menunggu beberapa hari lagi, ucap Soyan. Waktu berlalu. Dengan lubang cacing yang sepenuhnya dibangun, alam bintang tiba-tiba menjadi semarak selama beberapa hari ke depan. Hanya ada satu alasan untuk keaktifan itu. Itu karena undangan yang dikeluarkan Yalao. Saat itu Yalao memiliki kemampuan hebat untuk mengumpulkan orang. Sekarang dia sudah maju ke kelas Banseng. Kemampuan pemanggilnya lebih memikat. Oleh karena itu seluruh dataran tengah berubah menjadi gempar setelah undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya pikat yang kuat bahkan untuk seorang elit Dozun. Soyan sangat terkejut dengan apa yang dibawakan oleh undangan Yalao. Baru saat itulah dia benar-benar merasa takut dengan kemampuan Yalao untuk mengumpulkan orang. Namun dia agak meremehkan dirinya sendiri. Dia saat ini bukan orang tidak dikenal di dataran tengah. Dia adalah seorang rana guru alkemis tingkat 8. Jika identitas ini ditampilkan, orang-orang secara alami akan bersikap sopan padanya. Paviliun Bintang Jatuh semarak selama 3 hari penuh karena undangan ini. Yalao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 30 ahli dari antara mereka yang datang. Kekuatan dari 30 orang ini semuanya setidaknya 3 bintang Dozun. 3 dari mereka bahkan telah mencapai bintang 8 Dozun. Banyak sosok berdiri di udara di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar. Semuanya, saya pikir Anda semua menyadari tujuan dari perjalanan ini. Begitu kami tiba di wilayah barat laut benua, saya berharap semua orang akan mendengarkan perintah saya, ucap Soyan. Kepala Pavilion Junior, yakinlah, sebuah faksi belaka dari tempat biadab bukanlah apa-apa, ucap 30 ahli yang diundang. 30 ahli yang diundang tersenyum dan mengangguk ketika dihadapkan dengan kata-kata Soyan. Meskipun Soyan lebih muda dari mereka, aura yang kuat membuat mereka sadar bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua. Oleh karena itu mereka tidak menolak diperintahkan olehnya. Selain itu mereka semua jelas menyadari identitas pemuda ini. Kepala Pavilion Junior tidak perlu khawatir. Kami telah diundang oleh Kepala Pavilion Yao. Secara alami, kami tidak akan berubah pikiran di tengah jalan, ucap bantuan yang bernama Hu. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Tua Hu, ucap Soyan. Soyan menangkupkan tangannya ke orang ini. Orang ini adalah orang terkuat di antara 30 orang yang diundang. Kekuatannya telah mencapai bintang 8 Dozun. Selain itu perlu disebutkan bahwa dia dan 2 ahli lainnya yang telah mencapai bintang 8 memiliki wajah kembar. Mereka bertiga telah mulai berlatih ketika mereka lahir. Tidak satupun dari mereka telah menikah dan memiliki anak bahkan sekarang. Mereka bertiga seperti bayi Siam yang tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Oleh karena itu kerja sama antara ketiganya sangat luar biasa. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan bintang 9 elit Dozun. Mata Soyan meluncur ke Yalao. Guru, kami akan berangkat sekarang, ucap Soyan. Yalao mengangguk. Dia menunjuk 10 tetua saat dia berkata, ya, kamu dapat mempercayai 10 tetua tamu ini. Mereka jauh lebih mengetahui berita di benua barat laut daripada kamu, ucap Yalao. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan besar Sekte Singa Mendalam akan mengalami kesulitan untuk menang bahkan dengan dukungan dari Hall of Soul. Kali ini kelompok Soyan benar-benar mengeluarkan banyak modal. Yalao tersenyum setelah melihat semua orang sudah siap. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yalao melambaikan lengan bajunya. Ketika riak spasial dipancarkan,
Lubang cacing mulai berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan hisap menyebar darinya. Yalo menjetikkan jarinya. Sebuah gulungan hitam dilemparkan menuju Soyan. Itu ditutupi dengan kekuatan spasial yang menakutkan. Soyan, ini adalah gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki. Setelah kamu tiba, yang perlu kamu lakukan adalah menemukan tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu akan membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu, ucap Yalau. Soyan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berbalik ke lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam. Ayo pergi, ucap Soyan. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap. Kekaisaran Jiama, kakak laki-laki, Cailin, aku telah kembali, ucap Soyan. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan melalui lubang cacing, terlihat banyak sosok mendarat di tanah tempat yang tidak diketahui. Ada sekitar 30 orang dalam kerumunan kelompok ini. Kelompok ini jelas merupakan kelompok Soyan yang bergegas dari paviliun bintang jatuh ke benua wilayah barat laut. Apakah ini bagian barat laut benua? Ucap seorang penatua. Soyan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar tertua dari saudara-saudara Hu. Bagian barat laut benua sangat luas. Daerah yang dia tahu terbatas pada kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Pavilion Junior, tempat ini seharusnya berada di bagian utara wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat. Jadi itu hanya bisa mengirim kita secara kasar ke barat laut, ucap seorang tetua itu. Seorang lelaki tua di samping Soyan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari tangannya. Dia membukanya, mengungkapkan peta yang mencatat benua barat laut secara detail. Pada saat ini setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Kemungkinan wilayah saat ini dari sekte singa mendalam dan aliansian. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa yang mendalam. Dengan kata lain, kami telah dipindahkan ke wilayah sekte singa yang mendalam. Namun itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari sekte singa mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini mungkin berkumpul di perbatasan aliansian. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita seharusnya bisa mencapai wilayah aliansian, ucap penatua itu. Soyan mengangguk sambil melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Dozun. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari sekte singa yang mendalam atau aula jiwa. Oleh karena itu tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansian. Kalau begitu, ayo bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan, ucap Soyan. Soyan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi. Suara angin yang menderu bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Soyan bergegas langsung ke aliansian ke barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh sekte singa mendalam. Oleh karena itu mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari sekte singa mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun yang disebut ahli ini berada di Dozong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun untuk kelompok Soyan. Oleh karena itu mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan. Dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap milik sekte singa mendalam. Hati Soyan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini. Situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah aliansian telah bekerja keras selama bertahun-tahun, namun saat ini telah menyusut sepertiga. Terlebih lagi tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini orang bisa tahu kekuatan apa yang digunakan Hall of Soul untuk misi ini. Dari informasi ini,
Soyen menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di aliansian saat ini berkumpul di benteng kuning misterius di aliran langit kuning misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansian selain camp utara mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh. Memaksa aliansian kembali ke Kekaisaran Jiama tidak dilakukan lagi, itu akan menyebabkan perkembangan pahit aliansian menjadi sia-sia. Oleh karena itu, para ahli aliansian bersama dengan beberapa ahli lain telah bergandengan tangan untuk melawan sekte singa mendalam. Semuanya berkumpul di benteng kuning misterius. Dengan dukungan dari Hall of Soul, sekte singa yang mendalam memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa dukungan, sekte singa mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte singa mendalam secara alami tidak akan menyerahkan benteng kuning misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan seorang ahli yang telah bergabung dengan sekte singa mendalam, sekte singa mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit sebenarnya ke aliran langit kuning misterius. Dari kelihatannya mereka jelas berniat mengambil paksa benteng kuning misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Berita buruk ini membuat Soyen tidak punya pilihan lain selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di benteng kuning misterius sebelum sekte singa mendalam mulai mendudukinya dengan paksa. Jika tidak, kerugian yang akan diderita oleh aliansian akan terlalu besar. Aliran langit kuning misterius terletak di antara dua pegunungan. Benteng kuning misterius berdiri di tempat paling penting dari aliran langit kuning misterius ini. Aliansian telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput tak berujung. Namun saat ini dataran berumput ditutupi oleh kabut hitam. Samar-samar seseorang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang duduk di dalam aula saat ini, namun tidak ada yang berbicara. Seluruh aula tertutup dengan keheningan yang khusyuk. Di kursi pemimpin aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pudar bahkan dengan aliran waktu. Siapa lagi di aliansian selain Ratu Medusa yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya dia menjadi mempesona. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Dia berkata, "Semuanya, pasukan sekte singa mendalam telah menekan kita. Hari ini hanyalah serangan penyelidik. Namun kemungkinan mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Ucap Ratu Medusa. Hai bodong gue Fama, dari saat ini mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dari saat itu. Jelas kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Kekuatan sekte singa mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Ucap Shouding. Ayo pergi keluar dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur. Mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Ucap Shouli. Kami belum mencapai tahap itu. Berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harusnya bergegas kembali ke aliansian. Ucap Shouding. Kalimat Shouding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Shouding. Pemuda dari masa itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansian dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari aliansian tetaplah pemuda bernama Shouyan di hati banyak orang.
Xiaoding tersenyum saat melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiaoli di sampingnya. Kedua mata mereka mengandung kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berasal dari saudara-saudara mereka. Mata Xiaoding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Kakak ketiga, sudah lama sekali sejak kamu pergi. Saatnya kembali. Ucap gumam Xiaoding. Scene berganti. Suara deru angin tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru yang tenang. 30 sosok hitam muncul dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di gunung hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kita adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Ucap seorang tetua. Soyan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah. Namun di wilayah barat laut benua ini bahkan menghentakkan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Pria tua itu berhenti sebelum melanjutkan bicara. Menurut berita terbaru, para ahli dari pihak Sekte Singa Mendalam memiliki sekitar 30 lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansian memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Ucap seorang tetua itu. Soyan dengan lembut mengangguk. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun benua ini sangat luas. Aula jiwa secara alami bisa menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Soyan tidak terkejut bahwa Sekte Singa Mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cailin, yang telah menjadi bintang 5 Douzong. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan piton, dan bakat aslinya cukup hebat. Namun terlepas dari seberapa kuat Cailin, dia hanya satu orang. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa Mendalam? Tanya Soyan. Sekte Singa Mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang 8 Douzun. Namun kami tidak tahu apakah Hall of Soul diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Ucap Penatua Xia. Baik, terima kasih Penatua Xia. Ucap Soyan. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ucap Penatua Xia. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan usahakan mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Ucap Soyan. Scene berganti. Awan gelap menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Aliansian berdiri di dinding benteng menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Semua orang menghela nafas pahit di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri di tempat itu. Selama tahun-tahun ini, wanita ini yang sangat cantik telah memimpin Aliansian keluar dari kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan kekaisaran Jiama yang awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli Aliansian, posisi di Aliansian adalah salah satu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Ucap Cailin. Cailin, kamu harus membawa Xiao Xiao pergi jika kami gagal menghalangi mereka. Ucap Xiaoding. Iya. Ini adalah anak dari saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Ucap Xiaoli.
Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian merah di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Apakah dia tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Tetapi dia tidak menangis. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.